Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalian sehat-sehat saja kan? Nah, semoga kalian tetap semangat walaupun kalian belajar di rumah dengan daring ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita mulai belajar materi bahasa Indonesia dengan KD teks prosedur. Kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Apakah teks prosedur itu? Halo, siapa yang tahu? Mungkin anak yang lain yang bisa jawab? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Sedangkan tujuan teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Struktur teks prosedur itu terdiri dari tujuan, langkah-langkah, kemudian bahan, dan penutup. Sedangkan tujuan itu terdiri dari hasil yang ingin dicapai. Maksudnya hasil yang ingin dicapai. Sedangkan langkah-langkahnya yaitu cara pengerjaan yang harus dilakukan agar tujuan itu tercapai. Sedangkan yang bahan atau perlengkapan yaitu bahan atau alat yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Dan penutupnya adalah kesimpulan, penekanan isi atau selamat kepada pembaca atau opsional. Bagaimana kalau kalian mempelajari dengan sungguh-sungguh, pasti akan bisa. Silakan, mungkin ada yang kurang paham, dilihat dengan teliti, kemudian dihayati, dan supaya ngerti apa yang dimaksud. Jenis-jenis teks prosedur adalah yang pertama, teks prosedur melakukan sesuatu. Kemudian, teks prosedur menggunakan sesuatu. Dan yang ketiga adalah teks prosedur membuat sesuatu. Yang dimaksud dengan teks prosedur melakukan sesuatu, itu misalkan contohnya kalian menari misalkan ya. Ani menari dengan lemah gemulai. Nah, itu adalah termasuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau contoh dari teks prosedur menggunakan sesuatu, misalkan Rina menggunakan payung dengan teman-temannya karena panas. Rina menggunakan payungnya ketika hujan tiba. Nah, itu adalah termasuk menggunakan. Sedangkan kalau teks prosedur membuat sesuatu, contohnya misalkan kalian bisa membuat kue. Annie membuat kue dengan enak rasanya karena menurut resep yang benar. Nah, begitulah contoh-contoh daripada melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, dan membuat sesuatu. Penulisan disusun dengan pernyataan sebagai berikut.
1. Dari hal penting ke hal yang tidak penting. Dari hal yang umum ke hal yang khusus. Kemudian dari tahap awal ke tahap akhir. Sedangkan ciri-ciri dan syarat pembuatan petunjuk, misalkan 1. Jelas, yakni tidak membingungkan atau mudah dipahami, pilihan kata atau bahasa yang digunakan runtun, kemudian menggunakan nomor urut untuk membedakan langkah-langkah yang satu dengan yang lain, menggunakan istilah yang lazim, dan petunjuk dapat dilengkapi dengan unsur gambar. Sedangkan logis, yakni urutan penjelas, logis atau tidak tumpang tindih dalam melakukan sesuatu. Urut penjelas harus berhubungan secara praktis dan logis, sehingga tidak menimbulkan salah sangka. Singkat, yang mencantumkan hal yang penting. Tidak ada kalimat atau kata namun sudah mencukupi keseluruhan. Tidak ada, maksudnya tidak ada pengulangan kalimat atau kata namun sudah mencukupi keseluruhan proses yang dibutuhkan. Dan penggunaan kata-kata yang fungsinya untuk memperindah petunjuk tidak diperlukan. Kemudian unsur kebahasaan teks prosedur A. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Kemudian B. Menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau kata kerja imperatif, yakni berisi perintah atau larangan. Contohnya, diamkan ubi selama 5 menit. Jangan sampai tercampur dengan bahan lainnya dan sebagainya. Kemudian C. Menggunakan kata ganti seperti Anda, kamu, kita, dan seterusnya. Menggunakan konjungsi temporal, yakni kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, dan setelah itu. Menggunakan kata keterangan biasanya berfungsi untuk memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya supaya kalian bisa langsung menyaksikan, maka di sini ada video mengenai cara menanam bunga dengan baik. Kita simak bersama-sama ya. Organik. Kemudian setelah kita buka, setelah itu kita ambil pot, kemudian ambil media tanam ini,
lepaskan konten dari. Setelah itu tambah sedikit tanaman, kalau diukur masih kurang penuh, maka kita tambah lagi supaya kelihatan agak tinggi dan menarik. Kemudian ditambahkan lagi dengan pupuk, diaduk supaya tidak mengganggu. Kemudian ditambah lagi agak di atas sedikit. Setelah itu tambah lagi media supaya kelihatan sedikit. Jangan lupa sambil diaduk-aduk medianya supaya tidak menggumpal. Putar lagi sekelilingnya yang belum terisi oleh media. Seperti ini caranya. Caranya sangat mudah. Nah, kalau sudah agak penuh, kita beri air secukupnya supaya bisa agak masak tanahnya ke bawah. Nah, seperti ini cara menanamnya. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, itulah anak-anak, kalian sudah menyaksikan kan barusan video cara menanam bunga dengan sempurna. Nah, itu termasuk juga teks prosedur. Paham kan? Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa belajar sendiri. Kemudian di situ ada soal. Yang pertama, soalnya nomor 1, tulislah teks prosedur cara mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Mudah kan? Kemudian nomor 2, tulislah teks prosedur membuat kue untuk persiapan hari raya. Sedangkan nomor 3, sebutkan dan jelaskan struktur teks prosedur. Dan yang terakhir adalah sebutkan ciri kebahasaan dalam teks prosedur. Nanti kalian kerjakan di kertas folio juga. Kemudian jangan lupa nama, nomor absen, dan kelas. Oke, baiklah. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.